mempertahankan itu kan sebuah perjuangan. Tentunya bukan berdosa, malah Anda mendapatkan kemuliaan dan keutamaan, dapat pahala. Mempertahankan rumah tangga demi kebahagiaan anak adalah hal, bahkan sebuah kewajiban bagi Anda. Sepertinya Anda punya masalah dalam rumah tangga Anda. Itu yang kami tangkap. Kalau rumah tangga Anda tidak bermasalah, Anda akan bertanya tentang yang demikian ini. Kemudian mungkin antara cerai, tidak cerai. Kalau cerai gimana urusan anak, sehingga oke lah. Saya akan bertahan begini, yang penting anak sukses, belajar, dan sebagainya. Kami sampaikan, suatu ketika Anda akan menuai kebahagiaan dengan kebaikan anak-anak Anda. Insya Allah, yang memberikan hiburan bagi Anda adalah anak-anak Anda. Akan tetapi hidup itu kan diusahakan, diupayakan. Apa yang menjadikan Anda kok sampai ngomong begitu itu? Itu yang harus Anda lacak terlebih dahulu. Paling enak adalah didik anak, mempertahankan mendidik anak dengan nikmat, kan begitu. Bukan dengan pahit, bukan dengan sakit hati, bukan dengan capek, bukan. Maka Anda cari apa sih sebabnya Anda kok sampai bertanya seperti itu? Apa yang terjadi pada dirimu dengan suamimu? Kalau memang ada permasalahan, diselesaikan. Damai, diskusi yang baik, ambil hakam penengah untuk menjelaskan. Hidup tuh nyaman loh ya, jangan sampai. Kan sudah Anda min, dia plus, kan sudah selesai. Nyambung sebetulnya. Kalau masalah kurang cinta dan sebagainya, apakah tidak cukup anak itu untuk pengikat menjadi penumbuh subur dan cinta, penumbuh suburnya cinta? Harapan-harapan nanti. Kemudian Allah kan ada di balik pernikahan ini, kan ada Allah, ada Rasulullah. Mana itu semuanya, kan begitu. Jadi kita hidupkan akal renung kita itu untuk bisa kita sampai kepada mahabbah. Mahabbah pertama, mahabbah akliyah, mahabbah akal, dengan akal kita. Itu istrimu, itu suamimu, itu bapak anak-anakmu, itu ibu dari anak-anakmu. Terus pikirkan. Dan diridhoi oleh Allah, itu hubbul akli, dengan akalnya dulu. Bahasanya ini adalah orang yang halal untukku dan ini terus pikirkan. Kemudian Anda pikir bahasanya Anda tanggung jawab di sini. Kemudian dia adalah umat Nabi Muhammad, terus Anda pikirkan. Kemudian Anda belajar bagaimana tidak menyakiti seseorang. Setelah itu Anda muncul setelah itu. Ketidaktegaan Anda untuk kejam kepada pasangan atau kepada pasangan. Jika sama-sama belajar akan nemui nanti kebahagiaan. Jadi benar yang Anda lakukan, bahkan itu sebuah kewajiban. Akan tetapi janganlah Anda menjalani hidup dengan cara semacam itu, capek. Kalau capek itu setan yang berperan, kadang-kadang memasukkan Anda wilayah putus asa. Sehingga apa? Na'udzubillah. Melakukan kehinaan-kehinaan di balik itu semuanya. Baik. Kemudian makna mempertahankan untuk kebaikan anak itu, mempertahankan maknanya apa sih? Artinya mempertahankan untuk anak itu ya demi kelestarian pendidikan anak, kebaikan pendidikan anak. Di sisi lain Anda sendiri harus selamat dong. Jangan sampai seperti yang dikatakan, na'udzubillah, seorang wanita, dia ingin anaknya sukses. Sampai dia berjanji, saya tidak akan menikah. Dia canda, seorang wanita, na'udzubillah, semoga Allah memberikan ini. Dan dia mendapat hidayah setelah itu, alhamdulillah. Seorang wanita, dia tidak mau menikah lagi karena mempertahankan agar anaknya saja bisa. Saya tidak ingin anak saya berubah dengan saya, maka saya akan bertahan dengan sendiri agar anak saya sampai sukses. Anaknya sekolah, anaknya kuliah. 5 tahun dia bertahan. 5 tahun dia bertahan dengan menjaga kemuliaannya. Yang penting anak saya bisa sekolah, kuliah. Rupanya setelah itu 5 tahun menjaga kemuliaan, setelah itu hampir 5 tahun juga melakukan kehinaan. Setelah 5 tahun dia cerita bahasanya, baru anak saya yang ketiga mau masuk kuliah, itulah saya terjerumus. Jadi dia manusia normal, dia wanita normal, dia senang sama laki-laki, cuman hanya karena dia ingin anaknya sukses, tapi dia tidak memperhatikan kepentingan pribadinya, ternyata diam-diam dia melakukan perzinaan sambil anaknya kuliah. Ini kebodohan. Setelah hampir 5 tahun dia menyesal, apa yang harus saya lakukan? Menikah. Anaknya sudah selesai sebagian kuliah dan sebagainya. Dia penyesalan. Setelah mendengar ceramah-ceramah, menyesal betul yang Anda sampaikan. Saya egois waktu itu. Saya hanya pengen anak saya sukses-sukses. Saya tidak mau menikah lagi. Kenapa? Takut nanti mengganggu anak saya menikah. Tapi sisi lain saya punya kebutuhan. 5 tahun saya bisa bertahan, 5 tahun berikutnya saya tidak bisa. Na'udzubillah. Melakukan kehinaan. Allah, na'udzubillah. Seperti itulah. Hati-hati. Jadi Anda harus di saat Anda punya rumah tangga seperti yang Anda rasakan itu, harus ada jaminan bahasanya Anda tidak akan melakukan kehinaan. Boleh.
Anda pertahankan, menjaga anak, Anda akan bahagia pada suatu ketika nanti. Insya Allah. Tapi tolonglah, jangan rumah tangga dengan seperti itu. Hendaknya rumah tangga harus indah.